Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian berbasis RIP dengan judul Pengembangan Serius Game Berbasis Sepeda Virtual untuk Rehabilitasi Penderita Pasca Stroke. Ini adalah penelitian tahun ketiga dengan memanipulasi lingkungan virtual VIREK. Saya sendiri sebagai Ketua Tim Peneliti Eka Mistikorini dengan tim Muhammad Fuad Al-Haris. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah kegagalan terapi fisik pasca stroke disebabkan lingkungan latihan monoton, latihan yang sama dilakukan berulang kali, dan kurangnya motivasi. Nah, lingkungan heterogen dan variasi latihan itu nanti akan meningkatkan kepatuhan berlatih secara teratur, merangsang persepsi otak untuk berani menggerakkan bagian tubuh yang mengalami stroke. Lingkungan virtual memberikan solusi keterbatasan dari lingkungan nyata untuk terapi. Nah, lingkungan virtual yang adaptif dan dinamik dapat dihasilkan dengan melakukan manipulasi objek penyusun lingkungan virtual. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana mendesain virtual environment simulator VIREK untuk memodulasi kecepatan bersepeda bagi penderita pasca stroke. Yang kedua, bagaimana pengaruh komponen virtual environment seperti lebar lintasan, tingkat kesulitan lintasan, optic flow dapat memodulasi kecepatan bersepeda. Selanjutnya, bagaimana merancang kecepatan NPC virtual trainer atau laju kecepatan dan laju pengereman terhadap laju kecepatan rider. Selanjutnya, bagaimana menganalisa perubahan kecepatan bersepeda terhadap masing-masing komponen virtual environment pada simulator VIREK pada kelompok usia muda sehat dan kelompok pasca stroke. Tujuan penelitiannya adalah manipulasi komponen-komponen virtual environment seperti optic flow, lebar lintasan, dan tingkat kesulitan lintasan sehingga dapat mempengaruhi perilaku gerak motorik pada penderita pasca stroke ketika berlatih menggunakan virtual reality augmented cycling. Nah, ini adalah perangkat simulator yang sudah kita hasilkan dari penelitian sebelumnya. Terdiri dari ada pedal untuk mengayuh, kemudian B ini adalah sensor letak jantung yang nantinya akan dilekatkan di tangan, kemudian yang C ini adalah setir di mana digunakan untuk kendali arah gerakan setir, yang D ini adalah kotak kontrol, yang E ini adalah tablet Android untuk mengolah data dan menampilkan lingkungan virtual. Subjek penelitian yang sudah dijalankan yaitu ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok muda sehat terdiri dari 2 orang, kemudian yang kedua adalah kelompok pasca stroke 4 orang laki-laki. Nah, untuk prosedur penggunaannya seperti biasa, pengguna duduk di sadel dan seterusnya, di mana ekstraksi data dan analisa yang dilakukan adalah ekstraksi datanya mengukur nilai RPM, kemudian nilai aktual kayuhan sepeda, dan analisa data RPM menggunakan ANOVA. Kemudian ini adalah manipulasi lingkungan virtual yang sudah kita hasilkan. Yang pertama, lingkungan dengan lebar lintasannya lebar tanpa penghalang. Kemudian lintasan lebar dengan penghalang, di mana nanti subjek penelitian harus melewati jalan ini tanpa atau tidak boleh menabrak penghalang. Kemudian lingkungan yang ketiga adalah lintasan sempit dengan penghalang. Ini adalah pengujian lapang. Jadi subjek penelitian itu mengayuh sepeda, kemudian sensor detak jantung dilekatkan di tangan. Mengayuh, kemudian ini adalah visualisasi lingkungan virtual yang sudah dihasilkan. Jadi subjek penelitian ini avatarnya harus mengayuh
mengikuti trainer, nah trainer yang ada di depannya. Kalau sedang melewati lintasan dengan penghalang, dia harus menggerakkan setir ke kanan atau ke kiri untuk menghindari penghalang tersebut. Nah, hasil penelitian atau hasil pengujian dari kelompok muda sehat dan kelompok pasca stroke, kalau dilihat dari polanya itu kurang lebih sama. Jadi kalau dibaca datanya, dua kelompok ini memberikan respon pengendalian kecepatan sepeda yang berbeda ketika terjadi manipulasi lingkungan virtual. Ini manipulasi lingkungan virtual, jadi kecepatannya berbeda. Manipulasi lingkungan virtual itu seperti aliran optik, lebar jalan, dan tingkat kesulitan jalan. Walaupun kelompok muda sehat memberikan respon yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok pasca stroke, tetapi kedua kelompok ini memiliki pola pengendalian kecepatan sepeda hampir sama polanya. Nah, pada kondisi lingkungan virtual yang memiliki lintasan lebar tanpa penghalang, kedua kelompok memberikan respon gain yang baik, walaupun kelompok pasca stroke memiliki pengendalian kecepatan yang sedikit lebih rendah daripada yang kelompok muda sehat. Respon pengendalian kecepatan pada lingkungan virtual yang memiliki lintasan dengan penghalang bagi kelompok pasca stroke masih menghasilkan perubahan yang kecil dalam merespon perubahan gain, walaupun pola pengendalian sudah baik mengikuti kelompok muda sehat. Kecilnya respon ini disebabkan kelompok pasca stroke membutuhkan penyesuaian dan koordinasi keseimbangan kaki yang mengalami gangguan motorik, tentunya karena ini adalah stroke gitu. Dari kedua gambar, secara umum manipulasi lingkungan virtual secara adaptif dapat memudahkan kelompok pasca stroke untuk dapat mengikuti gerakan dan arah dari virtual trainer, di mana perbedaan respon kecepatan sepeda antar kelompok muda sehat dan kelompok pasca stroke itu tidak terlalu jauh. Kesimpulannya adalah manipulasi lingkungan virtual ini dapat mempengaruhi perubahan perilaku berjalan atau dalam hal ini perilaku pengguna ketika mengayuh sepeda virtual, baik pada pengguna muda sehat dan pengguna pasca stroke, di mana hal ini membantu dalam mentransfer kemampuan gerak motorik dari ekstremitas bawah ke gerakan virtual. Walaupun desain lingkungan virtual VREC pada kondisi lintasan berpenghalang masih memerlukan perbaikan atau modifikasi dalam meningkatkan respon kecepatan sepeda terhadap manipulasi lingkungan virtual bagi pengguna pasca stroke. Sarannya adalah untuk meningkatkan lingkungan virtual VREC yang interaktif dan imersif, diperlukan penambahan feedback dan pengembangan lingkungan virtual berdasarkan kriteria umur dan patologi klinis dari penderita pasca stroke. Output dari penelitian ini adalah kami telah submit untuk publikasi ilmiah di Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, di mana terakreditasi Sinta 2. Demikian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.